Rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lama, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Aku rindukan Kau hadir di sini saat ini, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ya umat Tuhan saja yang merindukan hadirat Tuhan, yang mampu rindukan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih lagi saudara yang merindukan hadirat kuasa Roh Kudus, nyatakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang merindukan Tuhan pagi hari ini, saudara? Yang merindukan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengalami lawatan Roh Kudus, amin. Di tempat ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di tempat ini kita akan dipulihkan. Di tempat ini kita akan dikuatkan. Di tempat ini kita akan disembuhkan, amin. Karena hadirat Tuhan membebaskan kita, saudara. Kasih salam kanan kiri, saudara, katakan, siapkan hatimu untuk menerima lawatan Tuhan. Yang siap menerima lawatan Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita deklarasikan iman kita lewat Mazmur 91, saudara.
dalam lindungan Allah. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular teruk akan kau lukai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan ibu saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Hati kami milik-Mu Tuhan. Jiwa kami memuliakan Engkau di tempat ini, ya Roh Kudus. Engkau siap mengurapi kami dan kami siap diurapi oleh Tuhan. Kami siap berjumpa dengan Tuhan, mengalami kemuliaan-Mu di tempat ini, Bapa. Roh Kudus, beracaralah pagi ini Tuhan. Di hati yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Makasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati ku jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
di tempat ini, saudara. Buka hatimu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Rindukan Tuhan lebih lagi, nantikan Tuhan lebih lagi. Roh Kudusnya ada di sini. Roh Kudusnya ada di sini. Angkat tangan kita sama-sama, saudara. Roh Kudus memenuhi, Roh Yesus urapi,
karuniaan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini pembebasan terjadi di tempat ini. Ketika roh Tuhan dicurahkan, sakit penyakit dilenyapkan Tuhan. Kelemahan tubuh kami Tuhan yang memperbaharui Tuhan Yesus. Hati-hati yang sakit disembuhkan, jiwa yang tertekan dipulihkan Tuhan. Keuangan yang sakit akan dipulihkan, keluarga yang sakit akan dipulihkan. Roh Kudus memberkati, memerdekakan setiap umat Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita dan siap memuliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya. Menyala, amin. Harus menyala saudara. Dunia ini jahat, anak Tuhan harus berani. Kita harus lebih daripada pemenang, amin. Katakan minimal 10 orang. Menyala, 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 menyala. Menyala bosku, menyala kakakku. Kita semua harus jadi bos. Bos atas kedagingan kita, amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin.
terjadi di tempat ini. Amin. Mau lebih lagi pakai Tuhan saudara. Akhir zaman umat Tuhan harus bangkit. Api Tuhan sudah ada pada yang percaya. Api Tuhan sudah ada di tangannya, boleh tangan saudara. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. di luar sana. Yang mau katakan amin? Yang siap katakan amin? Terima kasih, silakan duduk saudara. Mendengarkan visi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kita akan berikan yang terbaik untuk kerjaan Tuhan saudara.
Tuhan, kami mau terus belajar memberi yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu, tangan-tangan hamba-hambamu yang menabur Tuhan. Kami percaya di dalam setiap benih itu ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu diberitakan bagi setiap kami, itu menjadi makanan yang sehat buat rohani kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Yang Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Bagi berdiri saudara, urapilah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus nyata mengalir di tempat ini, mengurapi setiap kami. Terima kasih buat puji-pujian dan penyembahan. Biar setiap apa yang kami lakukan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bertakhta di atas setiap kehidupan kami. Ada saatnya kami memuji menyembah-Mu. Ada saatnya juga Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tidak terkecuali semua mendapat lawatan Roh Kudus. Dan Engkau mengurapi setiap kami. Biar firman ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Engkau berkati firman-Mu ini Tuhan, biar boleh menjadi dupa, menjadi rema. Kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ini. Dan Engkau urapi juga hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang hamba boleh sampaikan dan boleh menjadi isi hati. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati
Sama-sama kita katakan amin. Ya, berikan kemuliaan buat kemuliaan. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat BL, pemain musik semua yang telah membawa kami di dalam hadirat Tuhan. Ya, bagaikan tanah yang keras, bagaikan tanah itu yang tidak pernah mendapat air. Tetapi ketika tanah ini sudah dibajak, ya sudah gembur, siap ditaburi benih. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah mengundang saya di tempat ini. Dan ini pergumulan juga saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini saya ada 2 undangan. Ya, yang satu undangan hambanya di tempat ini, yang satu lagi di Jakarta di Menteng sana. Teman juga. Dan memang ini sudah kurang lebih 1 minggu ya. Ini makanya kita jaga kesehatan kita. Ya, sehat itu mahal. Ya. Sudah kurang lebih seminggu ini saya merasa tidak enak badannya. Dan tambah lagi flu, batuk. Dan saya ke dokter bilang, Pak, ini butuh istirahat aja Bapak. Nah, jadi saya minum obat itu, jadi nggak boleh sebetulnya boleh jalan jauh. Nah, seperti saya berdiri depan Bapak Ibu Saudara seperti kayak orang Jawa bilang klien-klien gitu. Ya. Nah, tetapi ya berat. Saya semalam sudah sampaikan ke hambanya Pak Abraham. Saya bilang, Pak, tolong gantikan saya aja. Kalau seandainya memang saya bangun pagi ini memang berat, nggak bisa jalan juga, apa boleh buat. Tetapi bangun pagi, saya wah, badan ini rasa enak. Dan teringat harus datang di tempat ini. Amin. 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 Jadi ada 2 undangannya, yang satu aja saya batalin. Ya kalau memang Jakarta udah terlalu jauh juga, iya kan? Ya sudahlah, yang ini karena bagaimanapun juga, ya ini teman saya di misi, iya kan? Kalau saya nggak datang, aduh ini keterlaluan, iya kan? Jadi bagaimanapun juga dengan seperti apapun resiko yang harus tempuh, ya, untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Amin. Amin. Ya. Nama saya pasti semua udah tahu lah, ya. Saya nggak perlu perkenalkan. Tapi kalau ada yang belum tahu, tanya aja apabila ada yang sudah tahu, ya. Nah, hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar firman pada hari ini. Ya, sejak kemarin kita telah belajar dengan firman-firman kristologis, ya. Jadi mulai dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan kemarin. Nah, sekarang kita mau belajar, ya, impartasi, imbas dari kristologis yang kita telah belajar ini, ya, mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Kita perlu impartasi. Nah, kemarin sejak kita merayakan sama-sama peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kelengkapan dari iman percaya orang Kristen itu. Amin. Amin. Jadi kalau jadi orang Kristen nanti dia bilang, loh kok Tuhan mati? Loh mati kan tapi dia bangkit. Amin. Amin. Dia bangkit terus naik lagi ke surga. Mana ada Tuhan di tempat lain yang Tuhan seperti ini? Amin. Ini kita harus buktikan dengan iman percaya kita, bahwa kita mentuhankan Tuhan Yesus ini berarti tidak salah, dan dialah jalan satu-satunya. Sehingga kemarin kita telah melakukan sama-sama dengan peristiwa dia naik ke surga. Dia naik ke surga mau ngapain? Dikatakan bahwa dia menyediakan tempat dan dia akan datang kembali lagi untuk menjemput kita. Amin. Luar biasa kita jadi orang Kristen. Amin. Makanya kalau jadi orang Kristen masih banyak mengeluh, gak usah jadi orang Kristen. Amin. Orang di luar sana yang gak ngerti Tuhan mereka seperti apa, tetapi mereka percaya luar binasa loh Bapak Ibu. Mati kalau mati, ya enggak? Nah kita ini sudah jelas-jelas Tuhan sudah memberikan kita jaminan kehidupan, masih lagi mengeluh sana mengeluh sini. Ingat loh Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi orang Kristen ini bukan urusan makan dan minum aja. Amin. Amin.
Haleluya. Haleluya. Tetapi bukan itu yang mau saya bahas, ya. Yuk kita belajar di sini dengan kita belajar sama hakim-hakim, ya. Hakim-hakim 6, ya, ayat 11 sampai 18. Kita baca Alkitab sama-sama, ya. Ya, puji Tuhan, semua bisa berdiri. Hakim-hakim 6, 11 sampai 18. Kita baca mulai dari ayat 11 dengan suara yang kencang. 3, 2, 1. Kemudian malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemasak anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuat kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu kembalilah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling suci di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di bapakku, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu. Bawa persembahanku dan letakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai kepadamu. Ya, puji Tuhan, silakan dulu, luar biasa. Ya, jadi pada hari ini kita mau belajar sama Gideon, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, siapa Gideon ini? Gideon adalah seorang hakim. Tetapi kenapa? Ya, Gideon ini kalau kita bacakan tadi, dia bersembunyi, ya, sampai mereka untuk mengirik anggur pun bersembunyi. Ada apa dengan Gideon? Ya, Gideon dikatakan bahwa dia, bahkan Tuhan datang sama dia. Tuhan datang, Tuhan bilang, hai, engkaulah pahlawan gagah perkasa. Tetapi Gideon merasa gagah perkasa itu tidak ada, hilang semuanya itu. Dia tidak merasa bahwa dia seorang pahlawan. Dia adalah seorang pecundang, pengecut, bersembunyi. Ada apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya itulah kehidupan kita. Terkadang kita merasa tidak ada apa-apa, tetapi sebenarnya kita berharga di mata Tuhan. Seperti saya sudah ceritakan tadi, kita telah melewati 3 peristiwa kristologis bagaimana kehidupan Tuhan Yesus selama di dalam dunia ini dengan murid-muridnya. Tetapi dia harus naik ke surga. Yang Tuhan Yesus pikirkan bagaimana kehidupan murid-murid setelah dia meninggalkan, dia naik ke surga. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana cerita Gideon ini kita belajar. Ya, Gideon diceritakan bahwa dia seorang pahlawan. Namun kenapa dia bersembunyi, dia takut? Ya, kehidupan kita terkadang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita jangan melihat masalah ini. Tetapi dengan masalah inilah kita dibentuk Tuhan. Kenapa Petrus itu dia menyangkal Tuhan Yesus? Kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Jangan kita melihat Petrus dia menyangkal, tetapi kenapa itu terjadi? Jadi memang segala sesuatu terkadang diizinkan Tuhan untuk Tuhan mau kita naik. Katakan amin. Tuhan mau kita naik. Ini masalah ini hanya sebagai media aja. Karena ini sih, karena itu sih. Tetapi dengan proses, dengan masalah ini membawa kita akan semakin naik dan naik.
Petrus itu ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan pelanggaran itu, dia menyangkal terhadap Yesus. Tetapi apa ending dari kehidupan pelayanan Petrus? Petruslah di sini yang kita lihat. Dia berkhotbah di sini 3.000 orang bertobat. Luar biasa dia dipakai dengan Tuhan. Memang terkadang Tuhan buat kehidupan kita menjadi transisi. Untuk semakin kita mengerti bahwa kuasa Tuhan bekerja sama kita sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ada sedikit kesaksian sebelum saya masuk ke masalah materi dari khotbah. Saya tadinya di dalam pelayanan sedikit banyak pasti hambanya Pak Abraham udah tahu. Saya di satu cabang ini. Saya juga nggak mengerti kenapa saya diproses di situ di masalah di cabang ini. Wah, tiba-tiba saya, ya gitulah, mau tidak mau saya harus keluar dari sini. Daripada saya bertahan di situ dan saya juga berpikir pelayanan satu, saya juga nggak maju dan nggak ada damai sejahtera. Ya, akhirnya saya mundur secara teratur. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Justru tanpa saya sadari bahwa ternyata Tuhan semakin Tuhan semakin pakai, saya juga lebih naik. Saya terkadang terheran-heran loh Bapak Ibu. Satu, bukan berarti basic dari seorang pendeta, tetapi saya basic dari seorang pengusaha. Bahkan sekarang kalau saya mengikuti undangan-undangan saya dipanggil untuk khotbah, wah ini bisa keteter nih saya menjalankan usaha saya. Tanpa ini saya sadari Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan kita merasa ketika kita mungkin jauh dari komunitas kita, asal komunitas kita ini, kita merasa wah pasti hidup saya akan merana. Ya, wah saya akan jauh dari mereka, bahkan saya jauh dari Tuhan. No, ya. Ingat, proses itu membuat kita untuk naik. Ya, proses itu membuat kita naik, bukan kita tinggal begitu saja, tidak. Ya, nah kita belajar sama Gideon. Ya, kita makin ini menceritakan tentang bangsa Israel. Ya, yang tidak taat selalu memberontak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Siapakah orang Midian ini yang gojrok orang Israel? Dan kenapa bangsa Israel diizinkan untuk dijajah sama orang Midian? Orang Midian itu gak ada apa-apanya. Ketika waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, Amalek apa semua dihancurkan oleh Musa. Termasuk sebetulnya sama bangsa Midian ini. Tetapi kenapa mereka ada lagi? Ya, nah Tuhan memakai bangsa ini untuk gojlok bangsa Israel agar mereka kembali. Ya, mereka ingat bahwa mereka dulu waktu di tanah Mesir, ya, Allah hadir di sana untuk bawa mereka keluar dari penindasan itu. Nah, Gideon di sini bersembunyi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, Tuhan menggunakan tangan orang Midian untuk menghukum bangsa Israel agar mereka kembali kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 28, ya, Ulangan 28 ayat 32 sampai 33 katakan, anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Israel itu ketika mereka menanam, yang memanen dari hasil tanaman mereka, misalkan mereka macam-macam nanam anggur, ya, semua yang mereka tanam dari hasil dari tanah yang mereka usahakan ini dipanen, diambil sama orang Midian. Ternak-ternak mereka dijarah sama orang Midian. Jadi sehingga orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka hanya bisa bersembunyi. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, rasa takut dan tidak mampu. Ya, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 11 sampai 15,
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Dia tidak merasa bahwa dia itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ketika dia bertemu dengan malaikat katakan kepada Gideon, dia tidak merasa itu. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita di sini ya merasa kehilangan atau kuasa Tuhan itu tidak ada, Roh Kudus tidak ada lagi bekerja dalam kehidupan kita, kita merasa semua itu hampa. Seperti Daud bilang, ya Tuhan, apalah yang mau diambil, tetapi jangan sampai rohku diambil. Terkadang kita merasa tidak berdaya, tidak dapat melakukan apa ketika kita sedang takut. Nah, bukankah ayat di atas yang kita bacakan tadi ini ya, saat-saat ini rasa takut dan tidak mampu sedang kita rasakan saat-saat ini. Ya, banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat keadaan saat ini ya itu kan. Ini memang bagaimana kita harus berjalan di dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Ya, keadaan ekonomi yang tidak menentu, ya, ekonomi global. Krisis ini sudah terjadi dan bukan cuma di bangsa kita, hampir seluruh dunia. Dan kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Ya, kita juga nggak tahu sampai kapan ini selesai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dengan kita belajar hari ini bagaimana Gideon dipakai Tuhan, ya, agar kita nanti tidak menjadi takut lagi. Amin. Sekalipun memang masalah itu ada di depan kita, ya, persoalan ada di depan kita. Barangkali mungkin dalam pekerjaan kita, nggak tahu lagi kapan ini, perusahaan kita ini apakah masih bisa dijamin berjalan terus atau lagi berjalan terseok-seok, atau mungkin kita sedang berjalan usaha juga dalam keadaan seperti ini, atau juga pun rumah tangga kita. Ya, jangan takut, cari Tuhan Yesus. Ya. Pertama, Tuhan masih memanggil orang-orang yang lemah dan tidak berdaya untuk melakukan hal-hal besar baginya, seperti Gideon yang merasa tidak mampu dan tidak layak. Dua, Tuhan menjanjikan kehadiran dan kekuatannya kepada mereka yang dipanggilnya, seperti yang dikatakan kepada Gideon, aku menyertai engkau. Ya. Nah, yang kedua, cara melihat sebuah keadaan. Ya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16-17. Hakim-Hakim 6 16-17, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Nah, ini dikasih gak tandanya? Ya. Apakah kita seperti Gideon yang meragukan panggilan Tuhan atas dirinya, sehingga ia meminta tanda? Apakah Tuhan memberikan tandanya? Ya, kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 36-40. Ya, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kufirmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kufirmankan. Dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya ya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu,
dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Jadi Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Ya, bahkan tanda yang pertama di sini Tuhan sudah tepati. Ya, Gideon masih penasaran juga. Gideon masih merasa, coba tanda satu lagi Tuhan. Begitu juga dikasih juga tanda itu. Ini sangat luar biasa. Ya, nah, saya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini saya juga sedang dalam pergumulan, ya, lagi sedang minta tanda sama Tuhan, ya. Jadi saya Bapak Ibu Saudara-saudara ada tempat yang saya gunakan sekarang itu kebetulan kantor saya. Nah, saya bangun ini pas lantai yang 3 ini kosong, sedangkan lantai 1, lantai 2 itu dipakai semua untuk pekerjaan usaha saya. Nah, lantai 3 ini saya sedang bergumul, Tuhan, ini ruang ini saya akan pakai di sini untuk paling tidak buka pelayanan di sini. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Abram ini kan dia sudah tahu tempat saya, ya, dan mungkin Pak Abram ini kan geleng-geleng kepala, masa sih Pak Niko di situ kan deretan gereja-gereja semua. Iya kan. Nah, masalahnya yang satu tempat, yang satu ruko semua itu sudah jadi gereja semua itu memang sudah lama. Jadi orang di sekitar itu sudah tahu semua lah. Tetapi saya bilang, enggak Tuhan, ini saya mau pakai, saya mau buat ini pelayanan gereja yang tidak gereja biasa. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan seperti ini. Saya rindu Tuhan, selain keluarga saya yang kita akan pakai untuk melayani, untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ini kan persoalannya tidak semudah itu. Ya, saya aja belum buka, sudah ada cerita-cerita di luar sana. Yang benar aja Pak Niko itu. Apa nanti kita di sini mau diresolusi bareng-bareng sama itu? Ya, sedangkan kita di sini aja masalah belum selesai. Ini kan pergumulan saya juga. Tetapi bukankah seperti Gideon tadi? Ketika tanda itu diberikan sama Tuhan, berarti di sini Tuhan nyatakan, ayo jalan. Amin. Inilah yang sedang saya pergumulkan saat ini. Saya sedang minta tanda sama Tuhan. Aduh Tuhan, seperti apa lagi tandanya? Ini pergumulan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Ya. Tetapi itulah, tetap saya tunggu. Ya, Tuhan pasti punya cara. Amin. Dia pasti punya cara. Ya, dan sebetulnya sudah ada beberapa yang bertemu dengan saya. Ayo Pak, dibuka aja. Ya, dan orang-orang yang bertemu dengan saya ini bukan di lingkungan, ya mohon maaf, gereja, organisasi gereja kita, gereja-gereja lain jauh. Dari satu persatu konfirmasi ini sudah saya mulai renungkan. Apakah ini tanda Tuhan? Ya, saya tidak mau buat apa ya. Saya barangkali sudah banyak hal yang saya lakukan, pelayanan yang, ya saya mau pelayanan yang tidak biasa-biasa gitu, pelayanan yang luar biasa. Ini yang saya mau buat. Maka sedang saya pergumulkan sama Tuhan. Ya, satu, apakah kita sedang meragukan panggilan Tuhan? Tidak yakin atau ragu, jangan-jangan selama ini saya salah jalan, ya. Tetapi coba kita belajar. Seperti apa Yeremia katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya pegang dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tidak ada rancangan Tuhan itu rancangan kecelakaan. Ya, pasti rancangan damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu di tempat ini kita belajar. Tidak ada rancangan Tuhan bagi kita, keluarga barangkali akan berantakan. Keluarga kita akan barangkali jadi keluarga miskin. Tidak. Tetapi rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera.
Ya. Nah, poin yang ketiga, kita perlu mengetahui firman-Nya, ya, dan mentaati. Ya, coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan ingin Gideon memahami bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah, tapi dari kekuatan Tuhan sendiri. Amin. Tuhan mengurangi jumlah pasukan Gideon dari 32.000 menjadi 300. 32.000 itu bukan sedikit. Ya, kalau datang di tempat ini ketutup tempat ini kecamatan ini 32.000 orang datang. Tetapi bukan ini. Ya, Tuhan bilang sama Gideon, terlalu banyak. Terlalu banyak. Bayangin aja dari 32.000 cuma dipilih 300. Terus bagaimana coba? Tuhan melihat benar-benar 32.000 ini mereka benar-benar mau berperang untuk Tuhan. Ya, diuji. Ya, Tuhan bawa mereka di sini ke sungai. Ya, mungkin mereka disuruh lari dulu kali. Ya, kalau sudah ada pernah di sini datang ke Israel sana di waktu musim kemarau, luar biasa panas. Mungkin mereka disuruh naik ke gunung terus turun langsung di sungai Yordan. Ayo minum. Nah, di situ dilihat. Ya, Tuhan bilang sama Gideon, kau lihat bagaimana mereka di sini yang minum, ya, seperti seperti orang dapat air, mulutnya dia langsung di sungai. Tuhan bilang coba lihat. Dari situ Tuhan mulai melihat berapa orang yang ketika di sini ketemu masuk sungai, langsung mulutnya dimasukin ke air langsung minum. Ada berapa orang di sini yang dia mengambil airnya dengan tangannya dia sambil minum. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya 300 orang yang melakukan ini. Tetapi lebih dari itu, namanya sudah di air. Saya juga kan sudah kehausan. Lihat air begitu nggak kuat lah. Udahlah, langsung mulut aja masuk ke situ. Tetapi ternyata bukan ini yang Tuhan minta ke Gideon, ya, untuk lulus di dalam seleksi. Tetapi di sini yang mengambil air dengan tangannya itu mereka. Amin. Nah, ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, ini berbicara mengenai ketaatan kita sama Tuhan. Ya, kita mau taatnya sama Tuhan. Ini berbicara minum air sembarangan ini bukan itu, tapi ya namanya gimana ya? Ketetapan Tuhan itu kan terkadang sulit kita menilai dengan akal sehat kita. Ya, kalau Tuhan bilang kamu harus datang beribadah kepadaku, ya datang beribadah, nggak usah cari-cari alasan. Enggak lah Tuhan, hari ini kita kan ada Parsahut tahun. Parsahut tahun kan ibadah juga. Bukankah itu sama Tuhan? Nah, ini sama dengan minum air tadi. Ya. Ya iya kan? Berpikirlah kan di Parsahut tahun ibadah juga. Tuhan bilang iya kan, beda kamu datang ke gereja. Nah, yang datang ke gereja ini dia minumnya pakai. Yang bilang di Parsahut tahun ada ibadah, langsung minum di kali. Ya memang sih kedengaran sih atau kelihatan sih simple ya, sederhana. Tetapi ketaatan ini Tuhan minta taat. Iya kan? Tuhan cuma minta taat. Ya banyak hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita terkadang tidak taat dengan Tuhan, tapi mau kompromi dan cari-cari alasan. Ya, tetap tidak.
Tuhan akan perhitungkan kok Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketaatan kita tidak sia-sia di depan Tuhan. Bukan sesuatu yang kita kerjakan, istilahnya di sini seperti orang bilang buang air di laut. Tidak. Tuhan akan memperhitungkan semua itu sebagai tanda kesetiaan kita dengan Tuhan. Sama kayak orang bangsa Israel, mereka waktu keluar dari Mesir. Cuma karena mereka kan tidak taat. Coba kalau mereka taat, ya perjalanan sih memang sampai. Ya tetapi itu, ya kita terkadang tanpa sadar ketika kita tidak taat dengan Tuhan. Tuhan kasih kita muter-muter hidupnya seperti bangsa Israel, putar-putar 40 tahun. Ya putar-putar itu kan terkadang banyak. Ya enggak? Barangkali Tuhan kita lagi berdoa nih, aduh bagaimana Tuhan anak saya dapat jodoh. Bagaimana usaha saya Tuhan diberkati lebih lagi. Bagaimana suami saya nih Tuhan paling enggak ada di tempat kerja, naik pangkat. Tetapi terkadang Tuhan bilang, tar dulu, kamu berputar-putar dulu. Berputar-putar dulu. Ya mungkin anaknya yang kita, aduh Tuhan ini dia kan sudah 25 tahun, ntar lagi 30. Gimana nih Tuhan? Tuhan bilang, tarlah, belum juga 40 tahun. Ya, terkadang kehidupan kita nih Tuhan buat muter-muter seperti itu. Iya kan? Dia bekerja di perusahaan itu sudah sekian lama. Tuhan, suami saya kok ini kenapa? Dia masih sudah 20 tahun dia masih di posisi itu terus. Tuhan bilang, tar dulu lah sampai dia pensiun aja. Terkadang ya Tuhan buat berputar-putar. Ya. Jadi mari kita mau taat. Amin. Karena bangsa ini tidak taat, bangsa Israel berontak sama Musa, berontak juga sama Tuhan. Apa Tuhan buat? Mereka masuk di dalam bumi yang terbelah. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Tuhan mau nih ketaatan, kita harus taat. Ya, taat itu tidak ada pilihan, harus taat. Memang harus dengar-dengar. Ya. Nah, yang keempat, Tuhan menentang kesombongan. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Ya. Tuhan ingin agar Israel rendah hati, karena apabila ya tidak membuat dari jumlah 32 menjadi 300 yang adalah kesombongan bermegahkan diri. Ya. Untuk itu ayat Amsal 29 ayat 23 katakan, keangkuhan kerendahan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara dan Bapak saya, ya, cara yang tidak masuk akal. Ya, ini cara tidak masuk akal. Coba kita baca dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20 ya. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat 20, 3, 2, 1. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saya terkadang bisa merenungkan firman ini begini Bapak Ibu. Ini kan 300 pasukan yang telah dipilih. Mereka untuk maju berperang sama orang Media. Pasukan pilihan ibarat di sini di Tentara Nasional Indonesia kita atau TNI kita. Mereka yang namanya ada pasukan-pasukan khusus. Ada yang tahu apa? Kopassus, ya, Angkatan Darat. Ada Kopaskas, terus Marinir, Angkatan Laut. Ini tentara-tentara pilihan. Dengan demikian Tuhan suruh sama Gideon, pilih tentara pilihan. Bapak Ibu mau tahu mereka berperang pakai apa? Sini. Tadi sudah kita baca. Pak, obor di tangan kanan. Terus kita baca lagi terakhir nih, ya.
Yang di pedang aja. Ayat apa? Ayat terakhir apa? Terakhir maksudnya ya. Kita baca sama-sama ya, pedang demi Tuhan ya. 3 2 1. Pedang demi Tuhan dan demi, cuma katakan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, pedang demi Tuhan demi apa yang terjadi dengan orang Midian. Mereka di sini bunuh-bunuhan. Mereka tusuk-tusukan satu sama lain. Kalau mereka mau tusuk-tusukan satu sama lain, menurut saya juga 300 kebanyakan. Iya enggak? Apalagi lu 32.000. Ini Tuhan buat apa? Agar bangsa Israel mengerti bahwa yang bersama-sama mereka untuk berperang Tuhan Yesus. Amin. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, tetapi mari kita belajar seperti Gideon. Kita nggak usah gunakan akal kita, ya. Kita gunakan dengan cara-cara dunia kita, dengan kepintaran kita. Ya ini kan nggak masuk di akal Gideon. Tangan kiri pegang apa? Tangan kanan pegang apa? Emang itu bisa mematikan orang kalau ditembak? Saya pikir dengan mungkin obor dan sangkakala mungkin bisa keluar peluru kali. Tetapi inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau berjalan melihat kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa ini. Amin. Kita melihat keadaan sekarang tidak menentu. Saya pun sebagai pengusaha bingung gimana ini Tuhan. Lihat bagaimana selalu berubah. Barang-barang sekarang sudah pada naik. Aduh. Saya kemarin Tuhan, ya, saya menjalankan usaha ini, saya percaya bahwa Engkau lah yang menopang usaha ini boleh ada sampai saat ini. Kalau saya melakukan dengan waduh pusing kepala, untuk itu sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak nih orang-orang yang stres. Ya. Kenapa mereka stres? Karena tubuh kita ini terbatas adanya. Untuk kita memikirkan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Kalau tubuh kita atau kita nih sering mengalami stres, daya imun tubuh kita ini akan turun. Ya, banyak orang ketika dia berhadapan bergumul dengan masalah itu kesehatannya terganggu. Jadi sekarang ini saya cuma ya sudah Tuhan, saya percaya bahwa ketika memang Tuhan yang menopang, saya tidak mau gunakan dengan akal saya ini. Wah, ini saya jalankan usaha ini terkadang di sini. Ya, saya berpikir memang saya mau cari margin sebesar-besarnya. Tetapi untuk survive aja udah bagus. Ya, saya sudah bayar karyawan-karyawan saya, sudahlah. Hanya itu dan ya udah saya mengucap syukur. Ya kita mau berbuat apa? Ya saya terkadang seperti saya merenungkan bagaimana Gideon dipakai Tuhan. Ini menguatkan saya. Menguatkan itu saya pikir ya udah ini aja Tuhan. Saya tidak mau pakai dengan cara-cara saya lagi. Ya cara-cara dunia ini yang ya kalau cara-cara dunia ini kan gimana ya? Ibaratnya kalau omset misalkan pendapatan kita kecil, menurut dunia apa? Harus bekerja lebih keras kan? Ya enggak? Sudah bekerja lebih keras bahkan dikatakan kamu kurang. Ya kurang ini, kurang itu, kurang dan sebagainya. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja sama kita, wah tidak ada tapi-tapinya. Amin. Mengalir saja biar Tuhan yang bekerja. Amin. Iya, saya undang di sini Singer untuk tampil ke depan akan tutup. Baik. Oh haleluya. Makasih Bapak. Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku dirahkan dan diberikan.
biar musik aja yang mengiringi pujian ini, kita merenungkan kebenaran firman yang telah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi masalah kita kira-kira? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang menjadi doa kita sama Tuhan saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana Gideon ini dipakai Tuhan. Tadinya di Gideon bersembunyi takut. Gideon merasa bahwa kuasa Tuhan hilang atas. Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan dia. Tetapi Tuhan datang kepada Gideon, mengatakan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita saat ini sedang tidak berdaya karena masalah dan persoalan yang menghimpit kita. Mari, Roh Kudus telah dicurahkan. Minta untuk Roh Kudus pimpin kehidupan kita. Oh, rialah masih kiaralah bala-bala. Jamah Yesus, jamah. Engkau jamah umat-umatmu di tempat ini. Oh, rialah masih kiaralah bala-bala. Oh, jamah Tuhan. Engkau tahu persoalan masalah umat-umat. Engkau jamah. Oh, jamah. Oh, haleluya. Dalam usaha mereka Kau berkati, pekerjaan mereka Kau berkati, rumah mereka Kau berkati, bahkan anak-anak mereka dalam studi mereka Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berkati firman-Mu, Engkau meteraikan firman-Mu, biar kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah Tuhan berdoa dan kami telah menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Ya. Ya, puji Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini saudara. Boleh sama-sama kita angkat jempol kita, sama-sama kita katakan ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Kita semua percaya di pada pagi siang ini kita telah diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Nicholas Kehe. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan.
Kami rindu menyapa jemaat yang baru beribadah di tempat ini. Kalau ada, kami mohon untuk melambaikan tangan. Ada satu di sebelah kanan saya. Kami ucapkan kepada jemaat yang baru beribadah di tempat ini selamat datang dan selamat beribadah, dan kami harapkan di minggu depan kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Warta gereja dalam sepekan di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 kita akan melaksanakan ibadah raya dan sekaligus ibadah puncak pencurahan Roh Kudus, dan disertai dengan ibadah sekolah minggu di pukul 10 WIB. Dan di hari Minggu juga gereja kita mengadakan pesta panen bagi Bapak Ibu yang mau memberkati. Kami persilakan atau membawa hasil panennya berupa buah-buahan di gereja kita di tempat ini. Pengumuman tambahan untuk ibadah kul atau ibadah IFA akan kita alihkan di ibadah pencurahan Roh Kudus yang berlangsung selama 10 kali ibadah, dan di hari Senin tanggal 18 hari yang keempat untuk ibadah pencurahan Roh Kudus, kami ajak semua jemaat untuk bisa sama-sama menghadiri beribadah di tempat ini. Demikian warta gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan yang antusias untuk datang selama 10 hari dalam ibadah penantian pencurahan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Catat, datang yang katakan amin ya. Ya, boleh lambaikan tangan yang jemaat baru pertama kali beribadah. Boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat jiwa baru yang Tuhan kirimkan ke tempat ini, Tuhan. Dia adalah umat kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan yang Kau memberkati hamba-Mu ini, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan, Kau percaya di dalam Yesus dia mendapat jawaban. Bersama Tuhan dia kuat dan dia lebih dari pemenangnya. Tuhan, berkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita dengan kehadirannya, Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap benih yang kami bawa. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh dimulai dari sebelah kanan saya, saudara. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Tuhan, rindu melayani.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah disampaikan tinggal di dalam hati kami Bapa. Biarlah boleh firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah boleh kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini, PS Nicholas Kere Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Yesus melayani. Berkati setiap usaha yang dikerjakan, biarlah oleh hasil Tuhan Yesus. Berkati istri dan keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jemaat yang hadir siang hari ini maupun yang tidak hadir Bapa, Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Bapa, di dalam kuasa-Mu ada kesembuhan Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan. Yang rindu jodoh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberikan jodoh yang terbaik. Yang rindu keturunan Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati rahim ibunya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu di tempat ini Bapak. Bapak Gembala Pendeta Abraham C. Sadiman Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Bapak. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui pengembalaan hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Gembala di tempat ini Bapak. Ibu Sirta Ulia Damanik Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu yang selalu ada di dalam Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak hamba-Mu ini Bapak, Yosi dan Parel Tuhan Yesus. Berkati studinya Bapak, berkati pelayanannya.
Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Bapa, biarlah boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini Bapa. WL, singer, pemain musik, kolektor, aser, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ketua Sinode Betani Nusantara Tuhan Yesus, Bapak Dr. Samuel Kusuma MTH Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Berkati istri dan keluarganya Tuhan Yesus. Berkati setiap apa yang dikerjakan biarlah boleh berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, persembahan yang kami kumpulkan biarlah dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Biarlah boleh persembahan ini dipakai untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberikan Bapak. Kami juga percaya Tuhan Yesus, buat orang-orang di lingkungan setempat ini Bapak, Tuhan berkati. Biarlah melalui ibadah kami di tempat ini Tuhan Yesus, mereka akan mengerti Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap pengurus lingkungan di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati gereja ini Tuhan. Biarlah boleh Tuhan kami boleh meminta jiwa-jiwa dari timur, dari utara, dari selatan, dari barat. Tetapi Tuhanlah yang berkehendak di tempat ini. Dan boleh penyewaan jiwa-jiwa banyak di tempat ini Tuhan Yesus. Yang rindu, yang haus akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Bapak. Untuk pemimpin presiden, wakil presiden, sampai ke kota ini Tuhan Yesus, bupati, bahkan tingkat rendah desa dan desa atau lurah atau RT Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Biarlah hati yang damai Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera ada di bangsa kami ini. Dan ampunilah bangsa kami ini Bapa. Jauhkanlah bangsa kami ini dari segala perpecahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapak, berpisah-pisah. Biarlah tuntunan Tuhan ada di dalam kami, penyertaan Tuhan ada di dalam kami. Kami sebelum pulang Bapak, kami mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat kepunyaan Allah, pulanglah membawa berkat yang ajaib. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang Roh Kudus akan menuntun Engkau, memberikan Engkau damai dan sejahteranya turun atas kita semua yang mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang dari sekolah sekarang.